Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, kali ini kita sudah masuk chapter ke-45 ya di tutorial Golang untuk pemula. Kali ini kita bahas mengenai konversi tipe data di Golang ya. Oke, kita lanjut aja langsung. Nah, konversi tipe data. Jadi, konversi tipe data adalah proses mengubah nilai dari satu tipe data ke tipe data lainnya ya gitu ya. Nah, kadang nih di Golang kita butuh untuk melakukan konversi tipe data gitu ya. Nah, kita bisa konversi tipe data misal dari integer 8 ke 16 gitu ya. Misalkan ya konversi dari integer ke integer ya kalau ini ya. Jadi bisa dari kecil ke besar atau nanti bisa juga dari besar ke kecil gitu ya. Nah, bisa juga dari float nih 32 ke float 64 gitu ya, atau dari byte ke string dan lain-lain ya. Bisa juga dari integer ke float gitu ya. Nah, kadang nanti kita pada case tertentu ketika membuat program kita butuh ya untuk konversi tipe data ini ya. Eh, kita lanjut aja mungkin ya, biar lebih enak kita lihat contohnya ya. Nah ini contoh program konversi tipe data ya. Jadi seperti ini caranya ya teman-teman ya. Cukup mudah ya, cukup simpel sebenarnya cara untuk konversi data di Golang ya teman-teman ya. Jadi misal contoh seperti ini, kita buat variabel A dengan tipe datanya itu integer 8. Nah, value-nya adalah 10 atau nilainya 10. Nah, lalu teman-teman di sini bikin variabel B. Nah, tipenya integer 16 gitu. Nah, ini variabel B ini tampungan untuk menampung uh, konversi tipe datanya ya. Jadi kita mau konversi tipe data yang A ini tadinya integer 8 jadi integer 16. Caranya cuma gini aja. Jadi teman-teman sebutin tipe data yang mau teman-teman rubahnya gitu ya. Teman-teman mau integer 16 misalkan ngerubahnya, ya udah tinggal masukin integer 16 lalu kurung A-nya si variabel yang tadi integer 8. Jadi nanti dia dari integer 8 berubah jadi integer 16 kayak gitu ya. Kalau teman-teman mau integer 32 ya udah di sini tinggal ganti integer 32 lalu masukin si A-nya. Nanti dari 8 dia jadi 32. Seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Dia juga bisa unsigned integer juga misalkan teman-teman rubah nih dari 32 ke 64 unsigned-nya. Jadi teman-teman tinggal masukin variabel tampungannya, tipe datanya harus sama sama ini ya. Jadi dia perubahannya gitu ya. Nah, sama tuh, tinggal masukin tipe data yang teman-teman tujuannya gitu mau berapa, lalu tinggal masukin si variabel yang tadi mau diubahnya gitu ya. Nah, ini juga sama ya teman-teman ya. Ini merubah dari float ya, float 32 ke float 64 gitu ya. Nah, nanti juga bisa dari besar ke kecil. Nanti kita praktek bareng-bareng ya, sekalian aja biar enak. Mungkin langsung aja ya kita praktek di VS Code kita masing-masing ya. Yuk, teman-teman buka VS Code seperti biasa. Lalu teman-teman bisa bikin folder, misalkan bebas namanya ya. Go misalkan konversi ini ya, tipe data gitu ya. Nah, mungkin namanya gini aja ya, konversi tipe data. Lalu teman-teman kalau udah bikin dibuka di VS Code ya seperti biasa ya. Oke. Nah, kalau udah kebuka seperti ini, seperti biasa kita bikin filenya dulu ya teman-teman ya. Bikin filenya main.go misalnya, bikin file mainnya ya seperti biasa. Lalu package main gitu ya, lalu func main. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, oke, di sini besarin dulu. Nah, oke gini ya. Nah, teman-teman kita bikin seperti tadi aja ya contoh ya. Nah, misalkan gini, var A gitu ya. Nah, ini integer 8 misalkan dia tipenya. Lalu value-nya misalkan 10 gitu ya. Nah, teman-teman mau rubah nih si A ini dari integer 8 jadi integer 16. Teman-teman tinggal gini aja. Var lalu B ini tampungannya jadi mau jadi berapa? Misalkan mau jadi integer 16 gitu ya. Lalu di sini integer 16. Nah, di sini tinggal integer 16 lalu buka kurung tutup gini lalu masukkan variabel mau dirubahnya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita coba ya. Coba satu dulu, kita pakai printf aja ya, teman-teman biar kelihatan dia. Misalkan dia tipe data A titik 2 gitu ya. Kita ambil tipe datanya pakai %t gini ya.
Oke. Nah, lalu kita ambil nilainya juga, nilai A titik 2 gini, persen V gini ya, persen V, kita enter. Nah, seperti ini, lalu kita substitusi ya, A. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita bikin satu lagi, ini tipe data B ya, yang B. Ini juga B. Oke, kita substitusi juga B. Nah, seperti ini. Kalau kita coba lihat ya hasilnya teman-teman ya, ini kita konversi dari tipe data integer 8 jadi integer 16 ya untuk si variabel A-nya. Coba kita cetak sebelum dan sesudah dikonversi ya. Ini kita kasih komen aja ya, gini. Konversi integer 8 ke integer 16. Nah, ini. Oke, coba kita jalanin programnya. Seperti biasa, go run main.go. Nah, ini ya kita lihat ya. Jadi A-nya awalnya kan integer 8 nih, tipe datanya dia ya. Si A ini. Nah, nilainya 10 ini value-nya. Nah, ketika kita konversi, ini kan kita konversi di sini dengan cara ini, masukkan integer 16 ya. Nah, dia jadi tipe data B integer 16. Jadi ketika kita cetak pakai printf ini, dengan kita memasukkan value-nya, dia jadi 16 kan gitu. Nah, ini membuktikan bahwa dia benar berubah gitu. Jadi dia benar-benar terkonversi dari integer 8 ke integer 16. Jadi nilai si A ini sekarang jadi nilainya tetap 10 tapi tipe datanya jadi integer 16. Nah, seperti itu ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, kita mungkin coba lagi aja ya. Contoh yang tadi juga ya. Sama aja ya teman-teman, varc misalkan unsigned, kita coba yang unsigned misalkan 32 gitu ya. Lalu di sini 255 misalkan gitu. Var misalkan D unsigned integer misalkan kita jadiin 64 gitu ya. Berarti sama dengan unsigned integer 64 dari si C gitu ya. Nah, kita konversi yang ini, si C ini dari unsigned integer 32 ke unsigned integer 64. Nah, kita coba satu lagi mungkin yang float. Var float 32 gitu ya. Misalkan di awalnya misalkan 20,5, lalu di sini var D gitu ya. Var F. Nah, kita jadiin dia float 64, berarti sama dengan float 64 dalam kurung si E-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita yang ini mengkonversi dari float 32 ke float 64 ya. Kita tampung di variabel F ya. Gitu ya. Oke, ini kita sama aja. Ini kita bikin lagi. Nah, seperti ini. Kita tinggal ganti-ganti aja ya. Ini misalkan C, lalu ini C, gitu ya. C. Lalu di sini D. Nah, kita cetak value sama tipe datanya ya. Ya D. Nah, di sini juga sama value sama tipe datanya Nah, yang terakhir itu kita ubah juga yang F sini F, lalu di sini F. Nah, sudah ya teman-teman ya. Coba kita enter dulu biar enak. Nah, gini. Oke, coba teman-teman kita cetak ya. Dia benar-benar berubah nggak? Kita jalanin programnya. Nah, ini kan yang C tadinya unsigned integer 32. Nah, ketika dikonversi, dia kan kita konversi dia di unsigned integer 64 ya. Nah, dia berubah jadi unsigned integer 64. Nah, di sini buktinya bahwa di D ini kita sudah merubah si C ini jadi unsigned integer 64. Sama juga yang E. Nah, yang E juga dia berubah jadi dari float 32 menjadi float 64 ya. Kita rubah di sini E-nya ditampung di F. Dia berubah benar ketika kita cetak tipe datanya, dia sudah berubah jadi float 64 dengan nilainya value-nya sama ya 20,5. Nah, seperti itu ya teman-teman. Konversi tipe data di Golang cukup mudah ya. Kita hanya cukup menyebutkan tipe data yang ditujunya, di sini juga dideklarasiin, lalu kita tinggal panggil variabelnya atau si tipe yang mau kita ubahnya gitu ya. Nah, ini
Kita tandain juga mungkin ya biar enak dilihat. Di sini konversi tipe data dari unsigned integer 32 ke unsigned integer 64 ya. 64. Oke, ini konversi float 32 ke float 64. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, ketika teman-teman merubah tipe data, misalkan ini kan kita merubahnya dari kecil ke besar ya. Nah, ada kalanya juga kita butuh ya apa namanya merubah tipe data misalkan dari yang besar ke kecil gitu ya. Nah, cuman yang perlu kan itu bisa ya, gampang ya, tinggal teman-teman rubah aja, sama konsepnya kayak gini. Nah, cuman hati-hati di sini saya ini aja ngasih tahu aja biar nggak terkena integer overflow gitu ya. Jadi ketika kita konversi tipe data dari yang lebih besar ke tipe data yang lebih kecil, hati-hati kita terkena integer overflow. Nah, integer overflow itu terjadi ketika kita mengubah sebuah nilai integer melebihi batas maksimum atau minimum yang dapat disimpan oleh tipe data tersebut. Jadi contoh saat sudah mencapai tipe data maksimum, dia akan kembali ke batas minimumnya ya. Nah, kita kan udah pernah belajar ini ya teman-teman, apa waktu itu tipe data ya, nilai maksimumnya berapa. Kalau teman-teman lupa nanti coba teman-teman ke bagian konversi tipe di bagian tipe data gitu ya, di integer gitu ya, nanti ada di situ misalkan unsigned integer 8 dari 0 sampai 255 gitu ya, terus unsigned integer 16 dari 0 sampai 65535, terus integer dari berapa sampai berapa gitu, itu ada ya. Nah, kan integer overflow itu melebihi batas dari yang ditampung itu ya teman-teman ya, nilai maksimumnya dari tipe data itu. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Nah, kita misalkan contoh kita buat di sini tipe data ya, misalkan var misalkan ya g, misalkan unsigned integer 8 ya kita buat. Berarti sama dengan dia unsigned integer dari 8 ya. 8 dari si misalkan kita si C aja ya, si C ini kita konversi nih. Nah, ini C. Oke. Nah, di sini kan si C ini 255 ya kan, batasnya si unsigned integer 8 ini kan dari 0 sampai dia 255 ya, unsigned integer 32 ini. Nanti teman-teman lihat lagi tabelnya. Nah, kalau misalkan ini 255 dia masih bisa, coba kita cetak ya. Di sini coba kita cetak fmt.println misalkan C, lalu yang ini kita cetak yang G tadi. Nah, gini ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Kita lihat dulu ini yang normal ya. Oke, ini yang normal, kita clear dulu. Gue run main.go. Oh, ini kenapa nih? Cannot use integer 8 C value of. Oh, sorry. Ini unsigned. Oh, ininya sorry, salah. Sorry. Nah, ini gini harus. Ini tadi salah, dia harusnya di eksplisit ya, disebutin ya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus kita rubah mau kemana gitu. Nah, ini normal ya, 255 gitu, kecetak ya, C bener. Nah, ketika kita konversi si C itu tetap nilainya 255 ya, karena batas maksimum unsigned integer 8 itu ke 255. Nah, gimana kalau kita ngelebihin, misalkan nih kita lebihin nih, jadi 256. Nah, dia kan lebih satu tuh. Dia kan maksimumnya 255, ini lebih satu. Nah, kalau gini apa yang terjadi ya? Kita lihat ya mungkin. Oke. Nah, dia malah jadi 0. Padahal nilainya kan 256 kan. Nah, kita kan ekspektasinya harusnya 256 juga dong, bukan 0. Ini malah 0 gitu kan. Kita kan konversi ini ke unsigned integer 8. Nah, hati-hati seperti ini ya kejadian ini. Jadi teman-teman pastiin bahwa kalau teman-teman mau konversi tipe data itu pastiin bahwa tipe datanya itu bisa menampung ya dari itu. Dan ini kalau kayak gini dia akan kembali ke batas minimumnya lagi. Kan maksimalnya 255, ketika kita naik ke 256 unsigned integer ini nggak nampung, dia kan balik ke nilai minimumnya unsigned integer 0 ya, dari 0, berarti dia balik lagi ke 0
gitu. Begitu juga selanjutnya, nanti dia akan, kalau misalkan di sini 257 pasti dia akan berubah jadi 1. Dia akan naik terus sampai batas maksimum lagi, lalu nanti dia akan ke maksimum lagi, ke minimum lagi, ke maksimum lagi, ke minimum lagi, gitu ya. Jadi hati-hati ketika teman-teman konversi tipe data dari yang besar ke kecil ya. Pastiin teman-teman mau nampung ke berapa, lalu dilihat ya tipe datanya harus menampung itu berapa apa berapa maksimumnya gitu ya. Kalau misalkan ini 255 nggak masalah. Pokoknya di bawah 255 dia nggak masalah ya. Kalau dalam case ini ya teman-teman, dalam case ini dia nggak masalah gitu ya. Oke, seperti itu ya. Di sini kita ini aja ya. Hati-hati integer overflow gitu ya. Oke. Nah, gitu aja ya teman-teman ya untuk konversi tipe data dari yang besar ke kecil. Harap diperhatikan seperti ini ya. Ada tampungan dari nilai integernya. Nah, jadi teman-teman sekarang bisa juga kan, ini kita kan masih dari float ke float, lalu dari integer ke integer, unsigned integer ke unsigned integer. Nah, sebenarnya kita juga bisa misalkan contoh dari integer ke float dan dari float ke integer, itu juga sebenarnya bisa ya teman-teman ya. Misalkan contohnya gini ya. Nah, kita bikin di sini aja ya. Var gitu ya, var h gitu ya. Nah, ini kita float 64 nih, misalkan kita mau yang ini dari integer ke float ya misalkan, lalu float 64 dari, kita ambil yang udah ada aja ya, dari a aja nih, si a ini kan a udah ada nilainya 10. Nah, kita konversi dari integer 8 ke float 64. Nah, ini seperti itu ya, ini konversi integer 8 ke float 4 gitu. Oke, nah kita bikin satu lagi yang float ke integer ya, misalkan var i integer misalkan dari si integer a itu kan float nih ya. Kita coba si float ini kita rubah ke integer ya. Tuh, oke, di sini konversi float ke integer. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Oke, di sini kita cetak dulu. Ini di bawah sini aja. H ya, yang H. Kita cetak tipe data sama value-nya juga. Sini H. Lalu ini yang terakhir yang I. Yang I. Lalu I. Oke, seperti ini ya. Oke, coba kita jalanin ya yang konversi tipe data ini. Kita jalanin. Nah, gue run main.ku. Nah, ini tipe data float. Nah, yang ini kita kan merubah dari integer 8 ke float 64 ya. Ini. Nah, ini berubah nih. Dia bener kan? Jadi float 64 nilainya 10, ya kan? Bener, nilainya sama kayak ini 10. Nah, lalu yang ini kita dari float ke integer. Nah, ini float dia tadinya 20,5, ketika dikonversi ke integer gitu ya. Ini dikonversi ke integer si e ini dia malah jadi 20 ya. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa hasil konversi yang variabel ini yang tadi dari si e ini itu dia nilainya konversi variabel e ke integer menghasilkan nilai 20 ya, bukan 20,5 kan, padahal dia harusnya awalnya 20,5 si float ini. Ketika kita konversi ke integer dia jadinya 20 bukan 20,5. Nah, hal ini terjadi karena tipe data float memiliki presisi lebih tinggi dari tipe data integer. Nah, oleh karena itu dalam melakukan konversi dari float ke integer, Golang hanya akan mengambil bagian bilangan bulat ya. Ingat ya, bilangan bagian bulat dari nilai float tersebut. Nah, oleh karena itu kita penting memeriksa nilai konversi untuk memastikan nilai tersebut sesuai dengan yang diharapkan ya, teman-teman. Jadi, kalau dari float 64 ke integer, dia hanya ngambil bilangan bulatnya. Kalau 20,5 berarti ya jadinya 20. Jadi, teman-teman harap pastikan apakah udah sesuai dengan teman-teman yang teman-teman harapkan gitu hasilnya. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk konversi tipe data integer
dan float ya. Ini kita udah contohin banyak dari integer-integer dan sampai float gitu ya. Sampai dari integer ke float, float ke integer gitu ya. Nanti teman-teman boleh explore lagi, coba-coba lagi aja misalkan mau dari mana ke mana gitu ya. Coba-coba lagi. Nah, kita lanjut dulu ya ke slide selanjutnya. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke konversi tipe data byte ke string ya. Nah, teman-teman, jadi kan pada string kita bisa mengambil karakter pada posisi tertentu ya dengan function string lalu dalam kurung apa namanya number gitu ya. String number gitu ya. Dimana number dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan kesekian ya. Ketika kita mengambil karakter itu maka hasilnya adalah byte gitu ya. Jadi ini kita mengambil karakter 0 itu artinya si A ini. Nah, ini kalau kita ambil, jadi dia kan string. Nanti kita ambil nih name si ininya, kita ambil karakter A. Nah, ini nanti hasilnya ketika teman-teman uh, lihat itu hasilnya byte gitu ya. Byte ya. Byte itu kan alias dari unsigned integer 8 ya. Nah, nanti karakter dalam string digolang disimpan sebagai kode ASCII ya, teman-teman, Unicode atau UTF-8 yang diwakili oleh tipe data byte ini. Jadi nanti dia disimpan ke dalam ASCII gini, tapi di golang itu perwakilannya itu namanya byte atau alias dari unsigned integer 8. Byte ini alias sebenarnya. Jadi ketika kita mengakses karakter tertentu dalam sebuah string, maka kita akan mendapatkan nilai dari kode karakter dalam format byte. Nah, dari hasil kode ini nih, kalau kita jalanin ya, dia akan mengambil huruf A ini ya, A besar ya ini. A besar dalam byte itu direpresentasikan dengan nilai 65. Nah, jika kita ingin mengembalikan konversi ke string, kita bisa menggunakan string lalu diikuti dengan byte-nya. Nah, jadi ketika kita udah dapat ini kan hasilnya byte ya. Nah, kita gimana mau balikin lagi ke string gitu ya. Nah, itu konversi dari byte ke string ya. Udah berarti teman-teman tinggal seperti ini, masukin variabel tampungannya lalu masukin tipe datanya string ya. Sama kayak tadi, masukin tipe datanya string lalu kurung buka kurung tutup si byte-nya yang tadi. Nah, ini byte kan hasilnya. Jadi byte kita konversi lagi jadi string. Nah, seperti itu. Oke, coba kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini kita coba juga ya di kode editor kita untuk yang byte ke string ini. Nah, misalkan contohnya gini ya. Sini kita batasin aja. Di tipe data byte ke string. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan kita var punya name gitu ya, variable name, tipe datanya string, lalu value-nya misalkan nama saya misalkan Ahmad gitu ya. Lalu teman-teman bikin variabel var ini karakter A misalkan ya, char A sama dengan kita ambil dari name, tapi karakter ke 0. Nah, ini kan 0 ini indeks ya. Kalau kita ngambil apa namanya karakter string itu dimulai dari indeks ke 0. 0 itu ini 0 lalu 1 sama kayak array yang mirip 0 1 2 3 4 spasi itu 5 nanti lanjut 6 7 sekian gitu ya. Kita ngambil 0 berarti A, 1 berarti H, 3 berarti M gitu ya, seperti itu. Lalu kita var kita konversi lagi ini kan hasilnya pasti byte nih ya teman-teman. Ini hasilnya byte sebenarnya. Ini kalau kita mau tulis gini sih, nah byte gini ya. Tapi kalau nggak mau ditulis juga nggak apa-apa. Tapi hasilnya pasti itu ya. Nah, ini byte. Oke, sekarang kita konversi lagi nih dari byte. Gimana caranya kita mau, kan kita udah dapat nilainya 0. Apa tadi 65 ya. A itu 65. Nah, tapi kita mau balikin lagi ke string. Caranya tinggal misalkan teman-teman bikin tampungan dulu, char A misalkan string. Nah, kita konversinya gini caranya. Masukin tipe datanya string, lalu nah di sini string. Sama aja kayak tadi sebenarnya, string kurung buka kurung tutup. Nah, variabel mana yang mau kita konversi? A. Nah, jadi ini jadi A-nya berubah lagi jadi dari byte jadi balik lagi ke string. Nah, mungkin kita biar enak kita lihat ya. Nah, ini kita cetak dulu name-nya. Terus lalu kita cetak lagi si ini char A misalkan. Char A lalu ini yang terakhir char A string. Nah, kita lihat ya hasilnya ya, teman-teman ya. Yang konversi tipe data dari byte ke string ini. Nah, ini go run main.co. Nah, ini ya.
Ini kan pertama kita cetak name-nya ya ini ya, Ahmad Mubid ya pasti. Nah, ini ketika kita ambil karakternya, kita ambil name 0, nah ini dia jadinya byte gitu. Nah, ini byte itu kan tadi kode ASCII ya. Nih, teman-teman kalau mau tahu tinggal Google aja, nanti ada di Wikipedia nih. Jadi ASCII ini, jadi tabel karakter ASCII A itu A besar itu kita lihat ya di sini ya teman-teman. Ini A besar itu dia 65 jadinya ya. Dia perwakilan apa namanya? Nilai ASCII ya kan tadi disebutkan bahwa dia akan menghasilkan ini ya apa namanya byte. Jadi ASCII itu nanti jadinya byte kalau digolang. Nah, ini A besar itu jadinya 65. Jadi ketika kita konversi, kita ambil si karakter itu, dia jadinya byte. Nah, byte itu tadi kan di sini disebutkan bahwa apa namanya? Sorry, bentar. Jadi byte itu kan karakter dalam string itu disimpan sebagai kode ASCII ya. Jadi yang diwakili oleh tipe data ini ya byte gitu. Nah, lalu ketika dia diambil gitu ya karakternya, nah kita pengen konversi lagi. Nah, hasilnya A ya kan, tetap A gitu ya. Karena 65 ini kalau kita konversi dari byte ke string lagi dia akan A ya. Jadi byte ini alias dari unsigned integer 8 sebenarnya ya. Gitu ya. Oke. Nah, coba kalau misalkan kita yang lain ya, coba ya. Misalkan ini H ya. H, kita ambil yang H. 1 ya H itu. Sekarang teman-teman mau nyoba yang 1. Yang H gitu ya. Kalau kita jalanin H nih. H itu 104. Terus kita konversi lagi ke string jadi hasilnya H juga. Kalau kita lihat di kabel ininya misalkan H kecil. Cari yang H kecil. Benar. Nah, ini 104 kan sama. Gitu ya teman-teman, jadi sama 104 ya, sama seperti di sini ketika kita konversi ke byte dia jadinya 104, lalu kalau kita balikin lagi ke string dia H kecil gitu ya. Jadi teman-teman ya cara ngebalikin gitu, cara konversi dari byte ke string ya, tinggal masukin string lalu variabel yang mau dikonversinya si byte-nya ini gitu ya. Cukup mudah ya, seperti itu, tinggal masukin tipe datanya, kurung buka kurung tutup, masukin gitu ya. Seperti itu aja ya. Kalau konversi tipe data digolang sebenarnya sangat sederhana ya. Seperti kita udah contohkan sebelumnya gitu ya. Oke. Jadi sekian aja ya teman-teman untuk materi konversi tipe data ini. Ini kita udah contohin banyak ya teman-teman ya. Sebenarnya sih masih ada konversi tipe data yang lain sih sebenarnya, yaitu kita bisa pakai string conversion ya atau strconv ya. Jadi itu bisa digunakan untuk konversi data dari atau ke string dengan package strconv gitu. Itu pakai package ya. Tapi nanti kita bahas ya di materi terpisah setelah ini aja biar materi ini nggak kepanjangan juga ya teman-teman ya. Oke, ini dia tadi kode-kodenya. Kita lanjut dulu ke slide-nya. Nah, cukup sekian ya teman-teman untuk konversi tipe data kali ini di materi ini. Teman-teman jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, terus bagikan ke teman-teman yang lain ya yang lagi belajar biar ilmunya juga bermanfaat gitu ya. Teman-teman yang lain juga bisa sama-sama belajar. Nah, kalau ada saran, kritik, pertanyaan atau request materi bisa komen di komentar di bawah ini. Kalau teman-teman suka sama video-video saya boleh subscribe channel ini. Karena terus nyalain loncengnya ya, karena nanti akan terus update ya materi-materi selanjutnya akan saya update gitu ya. Oke, sekian aja dulu untuk materi kali ini teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.